Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Azmi Salsabila dengan NIM 230307347. Hari ini saya akan menjelaskan mengenai bagaimana menganalisis pembagian aliran air pendingin pada reaktor nuklir canggih, yaitu AP1000, menggunakan simulasi komputer yang disebut CFD atau Computational Fluid Dynamics. Selanjutnya latar belakang. Efisiensi reaktor air bertekanan atau PWR sangat bergantung pada distribusi aliran pendingin yang merata di dalam bejana tekanan reaktor atau RPV. Geometri RPV ini sangat rumit, jadi dapat memicu masalah serius seperti perbedaan suhu yang ekstrim atau munculnya titik-titik yang terlalu panas atau hotspot. Hal ini bisa meningkatkan risiko kerusakan yang bernama PTS atau Pressurized Thermal Shock. Untuk mengatasi tantangan termohidraulik ini, CFD digunakan sebagai metode numerik canggih untuk menganalisis termohidraulik reaktor. Fokus dari studi literatur ini adalah reaktor AP1000 yang sangat istimewa karena menggunakan sistem keselamatan pasif yang menuntut analisis aliran air yang sangat akurat, terutama pada kondisi transient dan asimetris. Tujuan dari studi literatur ini adalah yang pertama, meninjau penggunaan CFD dalam analisis distribusi aliran pendingin pada reaktor AP1000 berdasarkan literatur terbaru tahun 2001 hingga 2025. Yang kedua, mengidentifikasi tren penelitian terkini terkait penerapan CFD pada sistem pendingin pasif reaktor dan bejana tekan. Yang ketiga adalah memahami sifat termal dan hidraulik dari RPV atau reaktor pressure vessel AP1000 di bawah kondisi operasi normal. Dan yang keempat adalah menyelidiki perilaku aliran pendingin di dalam RPV AP1000 secara detail, khususnya yang dipengaruhi oleh fitur desain termasuk sistem keselamatan pasif. Selanjutnya, dasar teori. AP1000 atau PWR Pressure Water Reactor generasi lanjut dari Westinghouse. Keunggulannya adalah fokus pada peningkatan keandalan dan daya saing biaya melalui desain yang disederhanakan dan keselamatan pasif. Desainnya disederhanakan, terbukti AP1000 memiliki 35% lebih sedikit pompa dan 80% lebih sedikit pipa keselamatan dibandingkan reaktor yang standar. Prinsip kerjanya ini visi menghasilkan panas, lalu memanaskan pendingin, menghasilkan uap yang lalu memutar turbin untuk menghasilkan listrik. Perbedaan utama AP1000 adalah sementara PWR konvensional bergantung pada pompa listrik aktif, AP1000 ini menggunakan reservoir pasif yang melepaskan air berdasarkan ambang batas darurat. Gambar ini menunjukkan proses umum pada PWR atau Pressurized Water Reactor. Perhatikan bagaimana pendingin atau coolant mengalir dari bejana tekan ke generator uap. Ada pula sistem pendingin inti darurat atau ECCS di sisi kiri yang di AP1000 bekerja berdasarkan prinsip pasif untuk menjaga inti reaktor. Selanjutnya, metode yang digunakan dalam studi ini adalah systematic literature review atau tinjauan literatur sistematis. Fokusnya adalah pada aplikasi CFD terhadap distribusi aliran pendingin reaktor AP1000 atau PWR. Sumber yang dianalisis adalah publikasi Scopus dari tahun 2001 hingga 2025. Kriteria utama yang dicari mencakup termohidraulik, validasi CFD, dan pendingin pasif. Tujuan dari tinjauan ini adalah mengidentifikasi tren, tantangan, dan kesenjangan penelitian CFD untuk mendukung keselamatan AP1000. Selanjutnya, peran CFD dalam AP1000 ini sangatlah penting. CFD digunakan untuk simulasi 3D aliran turbulen dan pencampuran fluida, serta interaksi fluida struktur. Melalui studi benchmark, CFD dapat memprediksi pola aliran di upper head dan down corner. Lebih jauh lagi, CFD membantu identifikasi stratifikasi termal dan validasi terhadap kode sistem. Simulasi CFD ini melibatkan serangkaian langkah-langkah. Yang pertama ada mengidentifikasi masalah dan geometri, yaitu menentukan sistem fisik dan membuat model 3D dari domain aliran. Yang kedua, diskretisasi domain atau meshing, yaitu membagi geometri 3D menjadi jutaan elemen kecil, di mana kualitas meshing ini sangat menentukan akurat hasil. Langkah ketiga adalah menyiapkan fisika dan kondisi batas. Ini meliputi penentuan hukum fisika, properti fluida, dan apa yang terjadi di perbatasan domain, termasuk persamaan sumber. Persamaan yang
ditampilkan ini, dalam analisis CFD, region inti reaktor sering dimodelkan sebagai porous medium dengan menambahkan momentum source term pada persamaan momentum. Pendekatan ini digunakan untuk mempresentasikan resistansi aliran fluida akibat viskositas maupun perubahan kecepatan. Persamaan umum yang digunakan ini adalah seperti yang ditampilkan, di mana S adalah gaya resistansi per satuan volume, mu itu merupakan viskositas dinamis, Kp itu merupakan permeabilitas medium, Vi komponen kecepatan, Ki faktor resistansi inersial, Rho itu densitas fluida, dan mutlak V yaitu magnitudo kecepatan. Terakhir adalah penyelesaian, di mana perangkat lunak menyelesaikan persamaan Navier-Stokes berulang kali hingga hasilnya stabil. Ini akan menghasilkan distribusi numerik dari semua variabel seperti tekanan dan suhu. Hasil simulasi yang dianalisis dalam tinjauan ini ditampilkan sebagai kontur distribusi kerapatan daya yang kiri dan tekanan yang kanan, serta kontur suhu. Peta warna suhu dari biru hingga merah atau kuning menunjukkan bagaimana pendingin terdistribusi dan di mana terjadi pemanasan. Analisis visual ini sangat penting untuk memahami apakah aliran pendingin telah merata dan memadai. Lalu, apa manfaat dari CFD untuk aliran pendingin AP1000 ini? Yaitu kemampuan untuk memprediksi hotspot secara akurat, yaitu mengidentifikasi lokasi suhu yang kritis. Hal ini sangat vital untuk analisis keselamatan, mensimulasikan skenario ekstrim seperti PTS untuk menjamin integritas RPV. Selain itu, CFD ini memungkinkan optimasi desain, interval RPV untuk efisiensi perbandingan yang lebih baik, dan menyediakan data 3D terperinci untuk validasi data kode keselamatan reaktor yang lebih sederhana. Sebagai kesimpulan, CFD ini alat yang fundamental untuk menjamin AP1000 aman dan efisien. Studi ini menyimpulkan bahwa CFD memastikan keselamatan operasi reaktor dengan mencegah kegagalan material, yaitu menghindari hotspot dan risiko PTS, dan memastikan efisiensi pendinginan sesuai dengan standar AP1000. Oleh karena itu, simulasi ini adalah kunci untuk menjaga integritas reaktor generasi lanjut. Mungkin cukup sekian pemaparan dari saya. Selebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih.